Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian dari kitab Ahkam al-Janaiz, yakni diantara perbuatan-perbuatan ataupun ucapan ataupun keyakinan yang menyelisih syariat, yang berkaitan nanti dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Ahkam al-Janaiz, di antara perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat yang berkaitan nanti dengan penguburan jenazah, kata beliau rahimahullah, ini poin yang ke-96, nasbu hajaraini ala qabril mar'ah, meletakkan dua batu, wallahu ta'ala maksudnya dua batu nisan di kuburan mayit, yang mayit tadi adalah wanita. Jadi meletakkan atau menancapkan dua batu di atas kuburannya wanita. Wallahu ta'ala dan di sini beliau menyebutkan ini termasuk yang menyelisihi karena membedakan kalau untuk kuburan laki-laki nanti satu, misalnya satu batu nisan, untuk kuburan wanita misalnya dengan dua. Wallahu ta'ala, maka ini termasuk yang menyelisihi, kata beliau. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al-Bida' wal Muhdatsat wa ma la asla lahu. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ma ra'yukum, bagaimana pendapatmu wahai Syekh, fiman yadau ala qabri rajuli hajaraini wa ala qabri al-mar'ah hajaran wahidan, hal hadza tabriq masyru'? Nah,
Jadi bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang meletakkan di atas kuburan seorang laki-laki dua batu nisan, namun untuk kuburan seorang perempuan satu gitu? Apakah perbedaan ini disyariatkan? Jadi intinya sini ada tafriqah, ada perbedaan untuk tanda kuburan antara laki-laki dan perempuan. Jawabannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza tafriq laisa bismasra'. Adanya perbedaan ini tidak disyariatkan. Wal ulama qalu, ya para ulama mengatakan, in wada'a atau in wudi'a hajarun atau in wada'a hajaran atau hajarain atau libnatan atau libnatain min ajli al-alamah ala annahu qabrun li'alla yahfira maratan saniyah la basa bih wa ma tafriq baina ar-rajul wal mar'ah fi dhalika fala asla lahu. Jadi para ulama mengatakan kalau meletakkan satu batu sebagai nisan tadi atau dua gitu, atau mungkin satu batu bata gitu, atau dua batu bata misalnya, sebagai alamat gitu, kalau itu adalah kubur, supaya nanti tidak digali lagi yang kedua kalinya, maka ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala ini kalau penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Satu boleh, dua boleh. Adapun kalau membedakan dengan laki-laki dan perempuan, ini yang kata beliau tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Laki-laki barangkali satu, perempuan dua, atau mungkin perempuan yang dua, laki-laki satu. Nah, at-tafriqah untuk membeda-bedakan ini yang tidak ada asal usulnya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang ke-97 termasuk yang menyelisihi, kata beliau, arisa'u akibat dafnil mayit idal qabr, memuji-muji dengan menyebut kebaikan-kebaikan si mayit ketika penguburan mayit idal qabr, ketika berada di kuburan itu. Ini tidak diperkenankan di dalam agama kita. Jadi ketika proses penguburan atau mungkin setelah penguburan disebut kebaikan-kebaikannya, ya, disanjung-sanjung misalnya, ya, maka ini tidak diperkenankan. Kemudian selanjutnya kata beliau termasuk yang menyelisihi juga adalah naqlul mayit qabla al-dafni aw ba'dahu ila al-masyahid syarifah, memindahkan mayit sebelum dikubur atau setelahnya ke tempat-tempat yang asyarifah, ke tempat-tempat yang mulia gitu. Ini diantara pemahaman atau mazhabnya Syiah Al-Imamiyah. Jadi mereka memindahkan mayit, ya, imma tadi sebelum dikuburkan atau setelah dikuburkan gitu, dipindahkan ke tempat-tempat yang menurut mereka adalah tempat-tempat yang mulia. Padahal ini tidak diperkenankan. Sunnahnya adalah
di mana seseorang itu meninggal dunia, maka disitulah dia dikuburkan. Karena ini masuk bagian dari proses mempercepat pengurusan jenazah. Karena itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di mana dia di mana dia meninggal dunia, ya disitulah dikuburkan. Ini termasuk usaha mempercepat pengurusan jenazah. Kecuali jemaah, kalau ada keadaan-keadaan tertentu yang mau tidak mau harus dibawa misalnya ke tempat lain. Misalnya ada orang yang dia berobat di sebuah daerah lalu meninggal misalnya di tempat tersebut, ya mau tidak mau untuk pengurusan jenazah, penguburan di tempat tersebut agak susah, sulit, biaya besar misalnya, lalu dibawa ke daerahnya, ya barangkali seperti ini ada uzur, ya. Adapun kalau pemahamannya orang-orang Syiah Imamiyah ini, karena ada keyakinan-keyakinan tertentu, jadi dibawa, dipindahkan ke tempat-tempat yang asyarifah, tempat-tempat yang mulia, ini menurut mereka. Kemudian yang termasuk yang menyelisihi juga, yang ke-99 kata beliau, as-sakanu indal mayit ba'da dafnihi fi baitin fi turbah au qurbaha. Jadi tinggal atau diam, menetap ya di sisi mayit setelah penguburannya di sebuah tempat, ya, sebuah rumah yang ada di kuburan gitu, atau yang dekat dengannya gitu. Dan ini memang ada juga di Indonesia, ini ada, ya. Jadi kalau jenazah itu meninggal dunia maka nanti ditunggu, ya, bahkan dia tinggal di situ gitu. Ima tadi dibuat ada rumah yang di kuburan itu, atau barangkali juga rumah yang mungkin dekat dengan kuburan tadi. Al-muhim dia tinggal di situ untuk beberapa hari dengan melakukan amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu, atau baca Quran dan sebagainya. Maka ini adalah perbuatan yang menyelisihi. Ya, tidak ada petunjuk dalam agama kita yang seperti ini. Nah, wallahu ta'ala. Atau juga di sebahagian di daerah kita, jadi kuburan itu harus didatangi setiap hari sampai hari ke-7, ya, didatangi terus gitu sampai hari ke-7, pagi atau sorenya didatangi. Wallahu ta'ala, ini juga kita tidak menemukan ada penjelasannya para ulama, ya, dalam kitab Ahkam al-Janaiz. Ini gak disebutkan oleh yang saya pahami, yang saya ketahui oleh Syadbani rahimahullah, kalau seperti itu termasuk sunnah, ya, berarti ini suatu yang tidak ada. Kalau harus didatangi gitu, ya, selama 7 hari, setiap hari harus datang ke kuburannya misalnya. Namun Allah ta'ala. Kemudian yang ke-100 kata beliau, imtina'uhum min dukhulil bait idza raja'u min ad-dafni hatta yaghsilu atrafahum min asaril mayit.
mereka tidak mau masuk ke dalam rumah apabila mereka pulang dari penguburan jenazah tadi, sampai mereka membasuh yakni atrafahum, anggota-anggota badan mereka dari bekasnya si mayit, tangan, kaki ya. Jadi mereka nggak mau masuk ke dalam rumah, jadi kecuali harus basuh tangan, basuh kaki itu. Kenapa? Karena tadi barangkali memegang mayit. Nah, ini kalau sudah ada keyakinan yang seperti itu, nggak boleh nanti masuk rumah kecuali harus dibasuh dulu. Nah, ini termasuk keyakinan yang menyimpang ya, karena tidak ada larangan di dalam agama kita. Kemudian yang ke 101 kata beliau, termasuk yang menyimpang juga, wada'ut ta'am wa syarab 'alal qabr liyakhudahun nas, meletakkan makanan dan minuman di kuburan supaya nanti diambil oleh manusia. Nah, ini termasuk membagi-bagi makanan ya, minuman ya, atau tujuannya mungkin ya sedekah gitu, tapi diletakkan di kuburan. Ini setelah biasanya mungkin setelah apa? Setelah penguburan gitu. Maka ini termasuk perbuatan yang tidak ada contohnya di dalam agama kita. Sebagaimana juga disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Daimah, disebutkan jemaah bahwa tawzi'ul ad'imah wal fawakih indal qabr bid'ah. Jadi membagikan makanan, buah-buahan ya di kuburan, maka ini termasuk bid'ah. Dan juga wala yajuz lil qurra ay yaqra'ul Qur'an 'alal qabr wala ay yakhudhu ujrah 'alal qira'atihim wala tanfa'ul mayyit li'anna dhalika kullah bid'atun munkarah la tajuz. Ini mungkin dalam rangka apa tadi? Dalam rangka sedekah. Dalam rangka sedekah maka dibagi tadi makanan, minuman di sisi kuburan. Dan juga biasanya ini ada kegiatan yang lain juga, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kalau sudah tinggal diam dia bermalam apalagi di kuburan gitu yang biasanya di situ ada kegiatan-kegiatannya gitu ya, baca Al-Quran atau yang lain, maka ini tidak boleh bagi Al-Quran, bagi orang yang membaca ya, seorang qari yang untuk membaca Al-Quran ya di atas kuburan ini, dan juga nggak boleh untuk dia mengambil upah dari bacaannya, dan ini tidak akan memberikan manfaat kepada si mayit. Kenapa? Karena ini termasuk perbuatan bid'ah yang mungkar, dan ini nggak boleh, dan ini tidak memberikan manfaat untuk si mayit. Allah Ta'ala. Kenapa? Karena para ulama ini berpendapat ya perbuatan itu adalah menyelisihi. Ya, menyelisihi. Karena di antara syarat diterimanya sebuah ibadah ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas karena Allah dan mutaba'ah, harus ada contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan contoh seperti itu. Ya, membaca Al-Quran ya di atas kuburannya ya. Kalau ini nggak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khawatir ini adalah termasuk perbuatan yang hanya sia-sia, yang tidak akan memberikan manfaat untuk si mayit. Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya kata beliau yang ke 102, as-sadaqah indal qabr.
Tapi sama dengan tadi, kalau tadi meletakkan makanan minuman, kalau ini sedekah ya di sisi kuburan. Jadi taksim as-sadaqat fil maqbarah. Ya, jadi membagi sedekah di kuburan. Dan ini juga ada pertanyaan kepada Lajnah Daimah, apakah boleh ya membagikan uang misalnya di kuburan? Hal ini sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah manusia. Jawabannya, as-sadaqah 'alal mayit masyru'ah. Ya, sedekah untuk si mayit itu disyariatkan. Boleh dengan disyariatkan. Akan tetapi bukanlah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi sedekah itu di kuburan setelah penguburannya si mayit ataupun setelahnya, ya, ataupun mungkin barangkali di waktu-waktu yang lain. Nah, kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menghadiri yakni jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi ya orang-orang yang meninggal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan juga. Dan begitu juga para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melakukan hal itu. Nah, mereka tidak melakukan hal itu. Berarti pembagian sedekah fil maqbarah di kuburan ini adalah termasuk yang menyimpang, menyelisihi dari petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini di negeri-negeri yang lain ya, kalau sampai membagi uang, membagi sedekah, makanan dan sebagainya di kuburan, atau nasi bungkus barangkali ya di kuburan. Wallahu ta'ala, ini tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau sedekah untuk si mayit ya secara umum, maka ini disyariatkan. Ya, misalnya ada keluarga kita yang meninggal dunia, orang tua kita, ya, anak kita mungkin, atau istri kita, ya, lalu kita bersedekah atas nama dia, memberikan makanan misalnya kepada siapa, insya Allah ini tidak masalah. Adapun kalau membagi yang seperti ini di kuburan, nah ini yang tadi tidak diperkenankan, baik tadi setelah penguburan atau sebelumnya atau di waktu-waktu yang lain, tapi prosesnya di kuburan ini yang tidak ada contohnya. Kemudian selanjutnya kata beliau yang ke-103, di antara perbuatan yang menyimpang juga adalah sabul ma 'alal qabr min qibali rasihi summa yaduru alaihi wa sabul fadil ala wasatihi. Nah, menyiram air, ya, cucuran air ini ya, menyiram air di atas kuburan dari arah kepalanya, kemudian memutarnya gitu ya, memutar di atasnya gitu. Kemudian nanti wasabul fadil, ada orang yang utama gitu, para tokoh gitu, orang yang disegani, itu yang menyiram di bagian tengahnya gitu. Jadi barangkali awalnya disiram di bagian kepalanya, kemudian diputar-putar ya di bagian itu, nanti untuk bagian tengahnya ada orang-orang tertentu gitu, orang-orang yang utama gitu. Nah, ini tidak ada contohnya.
ataupun juga secara umum jemaah. Al-muhim dia menyiram gitu. Dengan ada keyakinan-keyakinan tertentu gitu. Sebagaimana sebuah pertanyaan juga ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada soal, ma hukmu rasyil qabr bil ma ba'da dafni bi hujjati ayumsika turab ba'dahu ba'dan. Apa hukum ya menyiram air ya ke kuburan setelah penguburannya dengan alasan di sini supaya tanah tadi kuat. Ayumsika turab ba'dahu ba'dan. Ya supaya tanah itu kuat lah. Tertahan tanah tadi sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, tidak tergerus kalau nanti misalnya diterpa oleh angin atau yang lain. Jawaban beliau, la ba'sa, tidak mengapa ya kalau disiram ya, karena air memang bisa untuk menahan tanah tadi sehingga nanti tanah la yazhabu yaminan wa yasara, dia tidak tanahnya tadi tidak bergeser ke kanan atau ke kiri gitu. Amma ma yataqidul ammah min annahum idza rasu baradu 'ala al-mayyit fa inna hadha laysa lahu asrun. Adapun apa yang diyakini oleh orang-orang umum, oleh orang-orang awam, yang mana mereka meyakini apabila mereka menyiram gitu kuburan tadi, maka itu akan bisa mendinginkan si mayit, maka ini tidak ada asal usulnya yang seperti ini, nggak ada dalil. Nah sekarang bisa kita tanya gitu, kaum muslimin pada hari ini kita lihat ya, hampir ya aglabiahnya masyarakat secara umum masih melakukan hal ini ketika menguburkan jenazah ini, kecuali memang yang telah mendapatkan ilmu tentang hal ini. Jadi setelah dikubur biasanya disiram, nanti disiram dengan ceret gitu. Nah ini apa tadi tujuannya, apa alasannya, apa yang diyakini dia? Kalau yang tujuannya tadi memang untuk menguatkan tanah supaya apa tadi, supaya tanahnya mudah untuk dibentuk dan keras gitu, sehingga nanti tidak bergeser tanahnya ke kiri atau ke kanan, karena sebahagian tekstur tanah mungkin ya ada yang agak mudah untuk diterpa oleh angin misalnya. Maka kalau yang seperti ini tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau ada niat ini memberi manfaat untuk si mayit, ini harus mendatangkan dalil. Allah Ta'ala, kalau di masyarakat kita untuk apa? Apa Pak? Ya maksudnya nyiram air itu, kalau yang bapak-bapak ketahui di masyarakat kita untuk apa itu? Supaya dingin si mayatnya. Nah inilah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya fa inna hadza laisa lahu aslun. Jadi nggak ada pondasinya ini, nggak ada dalilnya yang seperti ini, nggak ada hujahnya. Padahal agama kita dibangun di atas dalil. Nah jadi kalau keyakinan yang seperti ini harus ditinggalkan. Nah harus ditinggalkan, karena ini akan berbahaya nanti, bisa jadi mengarah ya kepada khurafat nanti. Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya kata beliau yang berkaitan dengan at-ta'ziyah
wa mulhaqatuha. Nah, masalah takziah dan yang berhubungan dengan takziah. Yang ke-104 adalah at-takziah indal qabr. Termasuk yang menyimpang, kata beliau, adalah takziah itu dilakukan ya di sisi kuburan. Jadi melakukan takziah nah di kuburan gitu. Jadi al-ijtima, dia kumpul gitu nanti ya di kuburan dan di situ takziah misalnya. Nah ini termasuk yang menyelisih, karena takziah itu sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, ini kan adalah seseorang yang mengunjungi atau seseorang yang mengucapkan, menyampaikan ya kalimat-kalimat, ucapan-ucapan bentuk bela sungkawa, doa, menghibur ya kapan saja dan di mana saja kalau dia ketemu, itu takziah. Jadi adapun kalau menentukan tempat harus di kuburan gitu, maka ini menyelisih. Karena sekali lagi takziah itu sendiri kan tujuannya adalah tadi untuk menghibur, ya menghibur keluarga si mayit. Ima tadi kalau ketemu di pasar, ya sudah di pasar itu ucapkan kepada dia supaya sabar, ya doakan dia misalnya, berikan semacam apa kata-kata nasihat. Nah, itulah, itu termasuk takziah. Atau mungkin dengan di telepon, atau barangkali mungkin di WA ya, atau di SMS, mungkin dengan kalimat-kalimat yang menghibur. Insya Allah ini masuk bagian daripada takziah. Nah, kemudian selanjutnya juga kata beliau di sini termasuk yang menyelisih juga adalah al-ijtima fi makanin li takziah. Ya, berkumpul ya di satu tempat, misalnya di fi baitin wahid, ya di satu rumah gitu. Dan lalu nanti itu dijadikan sebagai tempat untuk takziah tadi, supaya orang nanti datang ke situ, kumpul di situ misalnya. Ya, berkumpulnya ahlul mayit, keluarga mayit misalnya di satu rumah. Ya, ini dengan tujuan tadi untuk saling saling memberikan nasihat dan sebagainya. Al-muhim menjadikan tempat tertentu ya. Maka ini kata Syekh Bani rahimahullah ya termasuk yang menyelisih. Karena yang ada, kalau kita melihat dari sejarah jemaah dan penjelasannya para ulama juga, para sahabat pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada zamannya para sahabat, ya kalau meninggal ya sudah diproseskan gitu kan, ya pengurusan jenazahnya. Kemudian nanti keluarganya ahlul mayit yang kembali beraktivitas seperti biasa gitu. Ya berdagang ya berdagang, ya kerja ya dia kerja. Nah disitulah nanti saya katakan tadi, kalau ada yang ketemu di pasar atau yang ketemu di mana gitu, maka dia memberikan kalimat-kalimat untuk memberikan nasihat atau mendoakan dan menghibur. Nah, ini masuk bagian, dan itulah inti daripada takziah. Adapun tadi kalau menjadikan sebuah tempat tertentu, nah ini termasuk yang menyelisih. Kemudian yang 106 yang menyelisihi juga kata beliau tahdidu takziah bi salasati ayyam.
membatasi takziah itu dengan 3 hari misalnya. Nah, ini termasuk perkara yang menyimpang juga, karena petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu nggak ada batasan. Ya, kalau sudah membatasi dengan 3 hari, ya ini kata Syekh Albani rahimahullah termasuk yang tidak ada contohnya di dalam agama kita. Soalnya dulu sudah dibahas ya, sebagaimana disebut oleh Syekh Albani rahimahullah, wala tuhaddu ta'ziyah bi salasati ayyam la yatajawazuha. Tidak dibatasi ya takziah itu dengan 3 hari lalu tidak boleh untuk melewatinya. Bal mata al faidah fi takziah atabiha. Namun yang benar, kapan saja dia melihat di situ ada faedahnya gitu, ada manfaat, ya, maka dia manfaat daripada takziah, maka dia datang. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bertakziah yakni kepada keluarganya Ja'far, ya putra-putranya Ja'far, itu setelah 3 hari. Setelah 3 hari. Adapun kalau hanya membatasi pokoknya 3 hari saja, maka ini juga tidak ada contoh. Bahkan menyelisih dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendatangi keluarganya Ja'far lewat daripada 3 hari. Al-muhim tadi kapan jemaah? Kapan seseorang melihat dia perlu untuk memberikan sebuah hiburan kepada keluarganya si mayit, maka dia mendatanginya. Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya kata beliau yang menyelisih juga adalah tarukul furus allati tuja'alu fi baitil mayit li julusi mayyiti ila taziyah fayatsrukunaha kadzalika hatta tamdi 7 ayamin summa ba'da dzalika yuzilunaha. Jadi membiarkan tikar atau karpet ya yang digelar gitu, yang disiapkan di rumah si mayit ya untuk duduk siapa saja yang datang untuk takziah tadi, lalu membiarkan karpet-karpet yang digelar tadi gitu sampai 7 hari gitu. Setelah itu baru nanti disingkirkan, baru dilepas gitu. Nah, berarti ini kan menyediakan tempat ya secara khusus ya untuk takziah. Apalagi kalau sudah menggelar karpet-karpet di rumahnya, dibiarkan terbentang selama 7 hari, ya dibiarkan di situ. Nah, ini termasuk yang tidak ada contohnya di dalam agama kita. Karena sekali lagi takziah tadi ya nggak mesti harus seperti ini. Kemudian juga termasuk yang menyimpang kata beliau takziah dengan ucapan ya a'zamallahu lakal ajra wa alhamaka sabra wa razaqana wa iyyaka syukra fa inna anfusana wa amwalana wa ahlina wa auladana min mawahibillahi azza wa jalla al-hayyinah wa awarihi al-mustawda'ah mat'aka bihi fi ghibtatin wa sururin wa qabadahu minka bi ajrin kabir. As-salatu war-rahmah, as-salatu war-rahmatu wal-huda. Ini tasabatahu fasbir wala yukhbir jaza'uka adraka fatandam wa'lam anna al-jaz'a la yarudu syai'an wala yadfa'u husnan wa ma huwa nazilun
faka'an qad. Ini di antara ucapan taziah. Namun ucapan ini kata Syekh Albani rahimahullah nggak ada. Ya, nggak ada contohnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala azamallahu lakal ajra. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar untuk Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Anda untuk sabar, memberikan rezeki kepada kami dan kepadamu untuk bisa bersyukur, karena jiwa kami, ya harta kami, ya jiwa kita, harta kita, keluarga kita dan anak kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang sifatnya rendah. Harta yang berharga itu yang disimpan. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada engkau untuk dinikmati dengan senang dan sukaria. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambilnya darimu dengan pahala yang besar. Salat, doa, ya, rahmah dan petunjuk. Ini apabila ada bersabar dan ingin mencari pahala, maka bersabarlah dan janganlah Anda membatalkan pahala Anda dengan tidak sabar, lalu Anda akan menyesal. Ketahuilah, sesungguhnya keputusasaan itu tidak akan bisa mengembalikan sesuatu dan juga tidak bisa untuk menolak kesedihan. Wa ma huwa nazil, kesedihan yang sudah singgah. Faka'an qad. Dan lalu mengucapkan seolah-olah di sini agar dia lurus di dalam kebaikan. Wallahu ta'ala. Jadi kalau bentuk doa yang seperti ini, kata Syekh Albani rahimahullah, ini termasuk yang tidak ada contohnya. Atau mungkin dengan kalimat yang lain, kata beliau, inna fillahi azza min kulli musibah wa khalatan min kulli fa'itin fabillahi fasiku wa iyyahu farju fa innal mahrumu man hurima sawab. Sesungguhnya ya billahi azza, sesungguhnya bentuk apa di sini? Taziah di dalam segala musibah. Kemudian nanti ada ganti dari setiap yang lumpuh terhadap Allah, maka percayalah. Wa iyyahu, dan kepada Allah berharaplah, karena sesungguhnya yang dihalangi itu adalah orang yang dihalangi dari pahala. Ini beberapa kali jemaah di antara bentuk apa? Kalimat taziah. Tapi di sini kata Syekh Albani rahimahullah tidak ada contohnya, dan sebagaimana yang sudah kita bahas dulu. Jadi taziah itu kalau kita memang bisa hafal dengan hadis-hadis yang memang itu adalah bentuk taziah, maka kita sampaikan dengan mengucapkan mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, atau dengan kalimat-kalimat yang lain, atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan itu taziah, maka itu kita bila hafal kita sampaikan. Tapi kalau seandainya kita nggak hafal, ya sampaikanlah ucapan-ucapan yang lain yang barangkali maknanya di situ adalah untuk menghibur. Ya, sekali lagi untuk menghibur. Maka insya Allah itu termasuk bagian daripada taziah. Jadi kalimat apa saja, kalimat-kalimat yang baik yang di situ adalah untuk menghibur, untuk menjadikan mereka bersabar, maka insya Allah itu masuk bagian daripada taziah. Tapi kalau menentukan kalimat-kalimat
doa yang seperti yang dicantumkan oleh Syekh Albani rahimahullah di sini, maka ini yang termasuk yang tidak ada. Wallahu ta'ala, karena dalil-dalilnya tidak sahih dalam masalah ini. Wallahu ta'ala, barangkali ini jemaah yang bisa kita sampaikan dulu. Setelah nanti kita lanjutkan ke poin yang berikutnya, masuk ya dalam hal-hal yang menyimpang ya dalam masalah takziah dan yang berhubungan dengan takziah ini. Wallahu ta'ala, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.